Di video ini adalah cara untuk memakai Fit sebagai build tool. Ini untuk pengganti Laravel Mix. Untuk itu bisa buka di websitenya, terus kita install dulu Fit di dalam folder themes dalam WP content. Lalu setelah jadi akan ada package JSON-nya. Kemudian masuk ke folder themes yang kita buat tadi, lalu pakai perintah npm install. Lalu install npm untuk Fit plugin live reload. Kemudian install untuk Tailwind CSS nya juga. Kalau saya akan pakai Tailwind CSS. Setelah terbentuk Tailwind config JS nya, kita bisa install npm untuk post CSS. Dilanjutkan dengan menginstal auto prefixer, lalu install PostCSS nested. Lanjut kita bikin post CSS config. Ini sebuah file JavaScript, lalu masukkan aja modul exportnya. Kemudian ini basic dari WordPress themes ya. Ada index, ada header, ada footer, ada styles, kemudian ada functions.php. Nah, ini dalam function ini yang nanti akan kita set filenya seperti ini. Ini dibikin konstanta dulu untuk fitnya sebagai dev. Dalam mode dev kita set true. Ini nanti filenya akan ada di dalam source di GitHub. Karena kita kerja di localhost, kita bisa set dulu ini, dan kemudian entry point-nya memakai main.js. Main.js nya ini import style CSS sama script JS ya. Saya taruh di dalam folder src, masing-masing di folder CSS dan folder JS. Oke, nanti ini dilanjutkan dalam functions-nya. Ini kita enqueue scriptnya. Di dalam enqueue script ini kita letakkan untuk supaya dia bisa menaruh
block script di header. Ini kalau dalam keadaan mode development kita set true, maka yang akan dipakai itu adalah main.js atau entry point-nya. Ini akan diletakkan dalam head. Kemudian kalau untuk build, ini nanti akan membaca file manifest yang ada di dalam distro path. Dalam Tailwind config JS-nya, modul ekspornya seperti ini, akan membaca file PHP. Lalu dalam folder fit config JS di set seperti ini. Nah, ini kalau dilihat di package JSON-nya akan kayak gini. Itu tadi ada type modulnya, itu kita bisa hapus. Oke, kemudian di post config JS ini juga seperti ini aja dia pluginnya, Tailwind CSS, auto prefixer, dan post CSS nested. Oke, lalu kita coba jalankan npm run dev dalam mode development. Nah, kalau udah kayak gini, dia udah bisa jalan berarti. Coba kita tes di browser. Ya, seperti ini previewnya. Kalau kita lihat di source code-nya, maka di dalam header itu masih akan mengarah ke entry point yang main.js tadi. Coba kita melakukan perubahan ya. Kita edit. Nah, ini udah kan di bagian logonya ada background slate. Coba kita naikkan ukuran tulisan logonya. Ya. Nah, sekarang coba kita melakukan build untuk compile filenya. Ini kalau ini udah berhasil. Oke, ini kita rubah jadi false untuk proses production. Kalau kita nah, ini kan di sini udah mengarah ke file assets yang ada di folder disk, yang di bawah juga udah mengarah ke JS yang ada di disk. Source code-nya nanti akan ada di dalam file GitHub yang akan ada di bawah.